إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat yang ke-58. Qul bunyi, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi wa bi rahmati, dengan karunia dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada rahmat dan karunia Allah yang dimaksud di ayat ini adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama yang kemudian beliau sampaikan kepada para sahabatnya sehingga sampai kepada kita saat ini. Fabidzalika falyafaku, hendaklah mereka bergembira dengan adanya ilmu tersebut. Wa khairun mimma yajma'un, ketahuilah bahwa itu ilmu maksudnya lebih baik daripada harta benda yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ilmu itu, terutama ilmu agama, jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta benda duniawi. Jika kita berbahagia, hati kita senang selepas kita menerima gaji kita setiap bulan dia, hasil dari jerih payah kita bekerja, atau kita mendapatkan untung dari perniagaan atau jual beli yang kita lakukan, kita pasti merasa senang ketika mendapatkan harta tersebut. Maka seharusnya hati kita lebih bahagia daripada itu ketika kita mendapatkan satu saja ilmu yang baru yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Harusnya seperti itu, karena itu adalah pitah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dan umumnya kepada kita. Kemudian jika juga kita rela bekerja banting tulang pagi, siang, malam demi menjemput anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta benda dunia, maka seharusnya usaha kita untuk memperoleh anugerah Allah berupa ilmu agama jauh lebih keras, jauh lebih hebat daripada usaha kita dalam menjemput karunia Allah berupa harta benda dunia. Ma'asyiral muslimin sedang himani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ilmu itu jauh lebih mulia daripada harta. Orang yang mulia tapi karena harta, maka kemuliaannya akan ikut sirna seiring dengan sirnanya harta benda yang dia miliki. Karena harta benda tidak akan selamanya ada dalam genggaman manusia. Begitupun orang yang mulia karena jabatan, maka kemuliaannya akan segera lengser seiring dengan lengsernya jabatan. Orang yang punya harta, selama dia punya harta sering berbagi kepada orang lain, orang pun pasti akan menghormatinya, loyal terhadapnya. Begitupun orang yang punya jabatan, karena orang-orang merasa butuh terhadap
jabatan dan juga hartanya. Tapi saksikan, ketika orang yang punya harta hilang hartanya, orang yang punya jabatan hilang jabatannya, maka orang-orang yang tadinya loyal kepadanya, menghormatinya, menghargainya, butuh pada aja seketika hilang. Karena dia atau mereka tidak lagi merasa butuh terhadap orang tersebut, apalagi yang bisa dicari ketika harta dan jabatannya sudah tidak ia miliki. Tapi tidak dengan orang yang mulia karena ilmu. Ilmu, orang yang punya ilmu akan tetap mulia selamanya. Karena ilmu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis. Bahkan orang yang berilmu akan semakin bertambah mulia seiring dengan bertambah ilmunya. Bahkan Hadi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, harta akan habis jika dibagikan, tapi ilmu akan semakin menancap kuat di dalam hati dan semakin bertambah jumlahnya ketika ilmu tersebut dibalikan, diajarkan kepada orang lain. Inilah mulianya orang yang berilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Beriman dan berhakikat, bukan orang beriman dan berjabatan, tapi orang beriman dan juga memiliki ilmu yang Allah angkat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Kita semua pasti sering mendengar hadis ini, yang artinya adalah menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu, talabul ilmi ini di dalam masyarakat kita itu lebih terkenal dengan istilah ngaji. Mengajian. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kemari istilah ngaji pun mengalami pergeseran makna. Padahal ngaji itu awalnya adalah belajar, menuntut ilmu. Tapi masyarakat sekarang lebih memahami yang namanya ngaji itu adalah berkumpul bersama, kemudian membaca Al-Quran. Sudah saja, sampai situ. Tidak dengan membaca maknanya, tidak dengan mengkaji tafsir. Atau berkumpul kemudian berdoa bersama, berzikir bersama, membaca sholawat kepada Nabi bersama. Yang seperti itu bukan ngaji, itu namanya beribadah, sudah beramal. Sudah harusnya mengamalkan ilmu yang dia miliki. Yang namanya ngaji itu adalah duduk di majelis ilmu, mendengarkan penjelasan tentang ilmu agama dari seorang guru, dari seorang ustadz, dari seorang ulama. Kemudian kita bisa memaknai atau memahami apa makna dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut menjadi amal yang sholih, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqina, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, "Kun alima." Jadilah kamu seorang ulama. Au mutakalliman. Atau jadilah seorang penuntut ilmu, seorang santri. Au mustami'ani. Atau kalau tidak bisa, maka jadilah seorang pendengar setia ilmu. Au muhibban. Kalau masih belum mampu menjadi pendengar setia ilmu, maka minimal menjadi yang keempat, yaitu muhibban, pecinta ilmu. Meskipun tidak mendengar, yang penting hadir di majelis ilmu. Wala takunil khamisa fatahlik.
Jangan sampai kamu menjadi yang kelima, sehingga kamu akan celaka. Siapa maksudnya yang kelima? Yang kelima adalah orang-orang yang tidak sama sekali memiliki perhatian terhadap ilmu, menyepelekan ilmu, tidak pernah hadir di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim itu dituntut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau bisa dia semuanya jadi ulama. Memahami berbagai macam permasalahan dalam ilmu agama. Tapi kemampuan kita berbeda-beda, memang. Kecerdasan kita berbeda-beda. Kemampuan kita dalam memahami pun berbeda-beda. Maka minimal kalau tidak bisa menjadi ulama, jadilah seorang penuntut ilmu yang rajin belajar. Menjadi seseorang yang terus belajar meskipun dia belum sampai pada derajat ulama. Kemudian kalau ada yang tidak mampu, ada sibuk dengan pekerjaan, maka minimal jadi yang ketiga, hadir di majelis ilmu meskipun hanya mendengar. Mendengar saja tapi tidak dia hafalkan, hanya mendengar saja, tapi bisa menjadi amal yang solid. Kalaupun tidak bisa menjadi yang ketiga ini, jadilah yang keempat, yaitu mencinta ilmu, hadir di majelis ta'lim meskipun dia tertidur di majelis. Meskipun hanya tertidur, dia hanya setor wajah saja di majelis, maka itu sudah termasuk orang yang mulia. Inilah yang dituntut oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang rajin mengaji, ahli ngaji, kemudian ditambah dia pun mengamalkan apa yang dia ketahui menjadi amal yang solih. Jika dibandingkan dengan orang yang dia ahli ibadah, mengamalkan ibadah setiap hari, tapi tidak pernah menjadi ahli ngaji, maka kata Nabi SAW, lebih mulia orang yang mengaji dan juga mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Memang dua-duanya bagus, tapi jauh lebih bagus ya peta. Orang ahli ngaji, dia adalah orang yang bisa beramal dan amalnya itu dibangun di atas basirah. Di atas ilmu yang jelas, ilmu yang nyata, hatinya akan lebih tenang. Kemungkinan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada yang tidak ngaji. Karena ibadahnya dia yakini berdasarkan ilmu yang telah ia pelajari, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang beribadah tapi tidak berdasarkan ilmu basirah, ilmu yang jelas, maka hatinya akan ragu, amalannya akan lemah. Kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kecil, karena bisa jadi amalan yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, khatib mengajak khususnya kepada khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita mengaji. Hadir di majelis ilmu dimanapun, hadir di masjid manapun, minimal kata Abdullah bin Mas'ud 1 pekan sekali itu minimal menggugurkan kewajiban. Sebulan sekali tidak cukup, seminggu 2 kali, sebulan 2 kali tidak cukup, seminggu sekali, sepekan sekali. Untuk apa? Tentu untuk memastikan ibadah yang kita lakukan benar-benar dibangun di atas ilmu. Jangan mencukupkan, saya tiap hari lihat ceramah di dalam HP saya, tidak. Guru kita itu dengan HP. Guru adalah orang yang hidup, manusia yang hidup, yang bisa memberikan saya ilmu kepada kita. Tidak cukup kita belajar hanya lewat media sosial saja. Minimal kita punya satu guru yang membimbing jalan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengawalinya, karena biasanya awal pasti malu. Jangan mau dalam kebaikan, tapi minimal jadilah orang yang hadir saja duduk di majelis ilmu meskipun hanya tertidur, tidak mengikuti. Yang dimarahi adalah orang yang tidak pernah. Orang yang rajin hadir meskipun tidur, dia mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memujinya di hadapan para malaikatnya di langit sana meskipun dia tertidur di dalam majelisnya. Inilah hebatnya majelis ilmu, bisa membuat orang yang asalnya tidak mulia menjadi mulia di dunia dan juga mulia di langit sana, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Demikian kiranya khutbah yang khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi yang bisa mengetuk hati kita untuk benar-benar rajin memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu agama, tidak menyepelekan ilmu agama, menganggap ilmu yang kuno, menganggap ilmu yang tidak penting. Ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting karena bisa
menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan juga mudah-mudahan khutbah yang disampaikan ini menjadi amal jariah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Akits.